Sekarang gilirannya mantan Wakil Presiden RI 2014-2019. Tapi sebelumnya saya kepikir satu pertanyaan untuk Pak Mahfud. Yaitu tentang tadi pengantar saya bahwa bangsa kita itu pada sejak 2014 itu seolah-olah terpecah antara yang 01, 02 terakhir, dan itu sampai hari ini masih membekas. Gimana prospek bangsa ini ke depan? Apakah kita bisa tetap untuk utuh sebagai negara kesatuan atau tidak? Ya, begini Bang Karni, tahun 2014 itu terpecah antara calon Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jokowi Yusuf Kala, Prabowo Hatta Rajasa. Itu terpecah. Tapi terpecahnya saat itu tidak pakai politik sara. Itu pendekatan program saja. Kalau saya melihat Pak Jokowi itu pendekatannya populis, langsung ke rakyat bawah, ke rakyat kecil, ke gorong-gorong kemana. Kalau Pak Prabowo itu pendekatannya strukturalis, dia mau memperbaiki sistem ini. Dan itu memang pendekatannya begitu. Dan yang menang Pak Jokowi, ya sudah gitu. Tapi tahun 2019 yang didahului dengan pemilihan gubernur, pilgub, itu memang lalu politik identitas yang muncul. Politik keagamaan yang sebenarnya sih tidak ada yang lebih benar antara yang satu yang lain. Itu hanya jualan aja sebenarnya. Sehingga bagi saya sebenarnya tidak ada sebenarnya yang punya dasar untuk menyatakan diri paling benar membawa nama agama gitu. Oleh sebab itu ke depannya menurut saya yang penting itu bagaimana masalah ideologi ini Pak diperkuat ke depannya program. Tidak usah lagi politik identitas karena semua kalau bicara agama masing-masing punya dalil kok. Taruhlah kalau pandangannya Ahok yang dianggap tidak Islam dan sambungannya. Kemudian yang satu yang Islam Pak Anies dan sambungannya gitu. Itu pendukung Pak Anies banyak juga yang tidak sholat kok kalau waktu kampanye itu. Tapi banyak yang sholat juga. Pendukung Ahok juga ada yang sholat waktu kampanye. Jadi itu bukan urusan agama sebenarnya. Nah yang begitu-begitu tuh ke depannya dikurangi gitu. Atau kalau bisa bukan hanya dikurangi tapi dihilangkan. Sehingga politik ke depan itu, taruhlah politik identitas itu tidak bisa dihindari. Orang memilih karena kesamaan agama, kesamaan suku itu silakan. Tapi kalau sampai menimbulkan perpecahan ideologis itu amat sangat berbahaya sebenarnya, amat sangat berbahaya. Nah ke depannya maka saya berpikir gerakan moderasi beragama, di mana agama itu menjadi alat pemersatu, gerakan jalan tengah. Kalau di dalam Islam itu namanya Islam wasatiyah. Islam yang di tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tapi inklusif. Menerima perbedaan itu sebagai keniscayaan dan tidak menganggap orang lain yang berbeda itu sebagai musuh. Nah, istilah moderasi beragama dengan kata Islam wasatiyah ini oleh orang yang tidak paham betul itu dianggap wah Islam apa lagi tuh? Islam ya Islam gitu. Di mana ada kata Islam wasatiyah di dalam agama Islam kan gitu. Ya sama aja dengan orang mengatakan Islam rahmatan lil alamin itu di mana dalilnya? Tidak ada dalil Islam rahmatan lil alamin. Sama tidak ada dalil Islam wasatiyah. Sama tidak ada dalil Islam kafah itu di mana? Tidak ada. Yang ada itu begini. Kalau Islam rahmatan lil alamin itu dalilnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Islam rahmatan lil alamin. Tapi lalu dikonseptualisasikan ke atas Islam yang moderat itu yang Islam rahmatan lil alamin. Kata wasatiyah itu ada juga dalam Al-Qur'an, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sungguh saya telah menciptakan kamu sebagai umat wasatiyah. Umat jalan tengah, tidak ada kata ja'alnakum Islam wasatiyah, hendak ummatan wasata. Karena Islam kafah. Udkhulu fisilmi kafah, enggak ada. Saya menjatuhkan Islam kafah, tapi dikonsepkan sebagai istilah di dalam keilmuan itu biasa, diabstraksi ke atas, diberi nama ini sebagai konsep. Nah, kedepannya menurut saya moderasi beragama itu menjadi sangat penting. Moderasi beragama, apa? Karena
berangkat dari keyakinan bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, perbedaan itu adalah sunnatullah, perbedaan itu adalah fitrah, gitu aja ke depannya. Bahwa tidak mungkin kita itu sama. Dulu kita sudah pernah diskusi tentang ini, tidak mungkin orang sama, itu sebagai ciptaan Allah dan di situ kita bersatu. Itulah cara kita menghayati agama kita, bahwa kita ini memang berbeda diciptakan oleh yang di sana itu loh. Karena yang di sana menghendaki kita berbeda, ya mari kita bekerja sama sesuai dengan kehendaknya. Nah oleh sebab itu, Bang Karni, yang terakhir nih, soal kesatuan kita, masa depan bangsa kita. Saya menolak keras kalau ada orang mengatakan di Indonesia ini ada Islamofobia. Di mana orang Islam itu didiskreditkan, tidak ada Islamofobia. Kalau Islamofobia di dalam ilmu itu dikatakan, Islamofobia adalah satu konsep yang mengatakan bahwa pemerintah takut dan benci terhadap umat Islam. Umat Islam itu takut dan malu disebut umat Islam. Disebut Islam, sehingga kalau di dalam Islamofobia orang Islam itu sembunyi-sembunyi. Karena malu dan takut. Sementara pemerintahnya selalu mengincet. Nah di Indonesia sekarang tidak ada itu. Pemerintah tidak punya program anti-Islam. Sama sejak dulu pemerintahnya ya sholat, ya rajin sholat biasa. Tidak malu juga dan tidak takut. Rakyatnya juga biasa. Sekarang itu umat Islam sudah masuk ke berbagai institusi pemerintahan melalui kontestasi yang wajar. Sehingga tidak benar, wow kalau Islam selalu didiskreditkan. Di mana? Sekarang pemimpinnya kita ya Islam. Sebagian terbesar masih Islam dan merasa tidak malu dan tidak takut mengaku Islam. Sholat di mana? Saya bukan karena ya. Misalnya begini, orang menganggap itu Pak Jokowi itu sekuler gitu. Enggak Islam loh. Terus terang saya menyaksikan sendiri, Pak Jokowi itu waktunya sholat pergi. Di pesawat ya masuk ke dalam sholat. Saya kemarin baru terbang, ada di KTT ASEAN. Waktu sedang ramai begini antar kepala negara itu, dia pamit sholat. Sebentar, tidak merasa malu dan tidak merasa takut dan tidak membuat kebijakan anti Islam. Oleh sebab itu, menurut saya istilah Islamofobia apa itu hanya persaingan politik yang dibuat-buat, yang sebenarnya kalau dia jadi memimpin ya melakukan hal yang sama gitu. Tidak ada program-program yang secara kategoris gitu disebut anti Islam. Nah oleh sebab itu kedepannya kita tidak usahlah membeda-bedakan. Pokoknya mari adu program saja. Seperti tadi, apakah pendekatannya misalnya mau menggunakan pendekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu populisme, Pak Prabowo itu strukturalisme gitu aja. Lalu rakyat mau milih yang mana? Bukan agamanya apa, ini lebih banyak didukung oleh kelompok agama ini, agama itu dan sebagainya. Saya kira kedepannya itu menjadi berbahaya kalau diterus-teruskan sehingga apa yang dikatakan oleh Pak Emil Salim 2045 Indonesia itu akan menjadi Indonesia Emas itu akan tercapai kalau yang masalah-masalah begini ini dari sekarang diselesaikan secara pasti meskipun mungkin agak pelan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.